Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 adalah peringatan wajib Padre Pio dari Pietrelcina, Imam. Padre Pio atau Francesco Forgione lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1887 di Pietrelcina, Italia Selatan, dari keluarga petani Grazio Forgione dan Maria Giuseppa D'Annunzio atau biasa disebut Mama Pepa. Sejak kecil ia memiliki anugerah penglihatan surgawi, juga mengalami penindasan setan. Saat ia berumur 16 tahun, atas dorongan Roh Kudus, ia masuk novisiat biarawan Kapusin di Morcone dan menerima jubah Fransiskan. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ia ditabiskan sebagai imam pada tanggal 10 Agustus tahun 1910 di Katedral Bonevento, ia harus tinggal kembali bersama keluarganya. Setelah sekian lama bergulat dengan penyakitnya, Padre Pio diutus ke rumah biara San Giovanni Rotondo. Pada tahun 1918, ketika ia berdoa di depan salib di kapel tua, ia kemudian diberikan stigmata yang terus terbuka dan mencucurkan darah selama 50 tahun. Ia merupakan imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Kejadian tersebut membuat para superiornya berusaha untuk merahasiakan hal tersebut, tetapi berita terus menyebar dan ribuan orang datang ke biara terpencil itu. Setiap harinya Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam guna untuk mempersiapkan misa kudus, menghabiskan sebagian besar hari dengan berdoa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Ia tulus menganggap dirinya sebagai tidak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah, walau demikian diberkati Tuhan dengan karunia-karunia ilahi. Ia meninggal dalam usia 81 tahun pada tanggal 23 September tahun 1968. Setelah meninggal, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya, bau harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata itu tak lagi tampak dan tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Padre Pio dinyatakan sebagai venerabilis pada tanggal 18 September tahun 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi pada tanggal 16 Juni
tahun 2002. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 6 ayat 13 sampai 16. Saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu, dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menyatakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja,
dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang bertumbuh. Hidup ini bukan untuk mencari kesenangan atau mencari untung untuk diri sendiri dengan cara mengorbankan hidup orang lain. Orang lain adalah sesama kita yang patut kita hargai dan kita tolong bila mengalami kesulitan. Menyulitkan hidup orang lain adalah dosa dan membuat kita jauh dari Tuhan. Yesus dalam hidupnya telah menyaksikan perbuatan jahat yang dibuat manusia. Injil yang ditulis Lukas tentang penabur sebetulnya menceritakan kembali uraian Yesus tentang manusia yang jatuh dalam dosa karena firman yang telah diterima tidak banyak berakar dalam dirinya. Manusia bersemangat mendengar firman Allah dan menghayatinya. Manusia tertarik mendengar firman itu. Sayangnya, manusia berjumpa dengan banyak hal yang menarik untuk ditekuni, dan itu bagus karena berguna untuk dirinya. Tapi dalam perkembangannya, manusia begitu tenggelam dengan hal-hal menarik di dunia ini, lalu hilanglah nasihat-nasihat Tuhan untuk perkembangan hidup rohaninya di hadapan Allah. Barang-barang di dunia ini tidak perlu manusia musuhi. Manusia boleh mencari dan mengembangkannya, tapi tidak boleh lupa akan nasihat Injil yang bermanfaat demi kehidupan manusia. Bila manusia menekuni dan berpegang pada sabda Allah, dia akan merasa aman, damai, dan penuh semangat kasih dalam hidup, karena Yesus selalu menekankan semangat kasih yang diwarnai dengan semangat pengorbanan dan pemberian diri. Saudara-saudari terkasih, Surat Paulus kepada Timotius juga mengajarkan manusia untuk mengikuti cara hidup Yesus. Manusia diminta memiliki semangat kasih, kesetiaan, keadilan, kesabaran, dan kelembutan. Sikap ini membuat manusia mengalami damai dalam hidup. Lukas menceritakan bahwa banyak orang jatuh dalam dosa karena pengaruh dunia. Firman Tuhan yang sudah didengar tidak berakar karena dipengaruhi oleh banyak hal di luar dirinya. Godaan iblis luar biasa. Syukur tidak semua orang jatuh dalam dosa. Ternyata masih banyak orang setia pada Tuhan, dan inilah orang yang setelah mendengar firman Allah, menyimpan dalam hati,
mengolah dan menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi menekuni dan menjadikan sebagai dasar pembentukan diri dalam relasi dengan sesamanya. Semoga demikian. Amin.